digitalisasi dan teknologi. Pada hari ini mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika justru akan menjelaskan peran penting teknologi pada hari ini, terutama AI. Bagaimana kita memanfaatkan AI, terutama ibu PKK ketika membuat laporan dan sebagainya, tidak mengandalkan yang lain, tapi justru mengandalkan kepintaran dan pemahaman kita dalam menggunakan teknologi AI hari ini. Jadi itu juga mendorong good governance pada hari ini. Good governance itu kan tata kelolaan pemerintah yang baik gitu. Jadi hari ini manfaatkan pertemuan hari ini, terutama ibu-ibu, jangan sampai bolehlah usia tua tapi digitalisasi teknologi juga harus kita ketahui bersama. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, bisa mengajarkan anak-anak di rumah kita sendiri. Mungkin itu saja atas nama Kepala Desa Buaran Jati. Yang pertama, mengapresiasi ya sebesar-besarnya, terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini, dan mohon maaf apabila tempat dan kondisi kantor seperti ini, dan mohon dimaklumi dan mohon diterima juga oleh adik-adik mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara transformasi digital secara resmi dibuka. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini beranggotakan 7 orang. Saya sendiri selaku ketua kegiatan atas nama Ahmad Wijaya, dan juga teman-teman saya 6 orang lainnya. Lalu mengenai materi transformasi digitalisasi AI ini, tentunya Bapak dan Ibu semuanya telah menyadari perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung dengan sangat cepat. Salah satunya teknologi yang sedang banyak digunakan dan juga berdampak besar yang biasa kita sebut itu adalah AI. Apa sih AI? Siapa sih AI? Apakah dia mesin? Apakah dia sebuah perangkat? Atau dia orang? Nah, itu kita harus mengetahuinya, Ibu Bapak. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, kami harapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat menyimak pemaparan materi dengan seksama. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, Ibu Bapak, semuanya tentunya telah menyadari kita ini telah menginjaki pada era digital. Yang dimaksud dengan era digital itu apa sih? Kenapa kita bisa disebut dengan era digital? Era digital adalah masa ketika banyak aktivitas manusia dilakukan dengan sebuah bantuan teknologi seperti handphone, internet, dan komputer. Hampir semua kegiatan sekarang bisa dilakukan secara cepat, praktis, dan terhubung. Contohnya, dari perubahan era digital dulu dan sekarang. Kalau dulu kita mau telepon harus menggunakan sebuah koin, warung telepon. Nah, tapi sekarang kemungkinan besar seluruh Bapak dan Ibu di sini menggunakan smartphone-nya masing-masing, tentunya dengan sebuah jaringan internet. Nah, itu dapat mengakses informasi yang Ibu inginkan. Nah, nanti keterhubungannya sebuah era digital ini dengan apa? Era digital ini berkaitan dengan sebuah transformasi akan disampaikan oleh Mas Jaki. Kegunaannya atau segala macamnya. Nah, di sini kita akan mempelajari cara kerja AI. Dari pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa berupa teks, gambar, atau suara. Kita mencari sesuatu nih. Kira-kira Ibu sedang punya pertanian atau peternakan.
ingin menanyakan sekiranya pupuk apa ini kira-kira untuk cocok tanaman ini, atau membuat pupuk kompos secara alami. Yang kedua ada pembersihan data, menyiapkan data dan memastikan data akurat sebelum dianalisis. Yang ketiga ada pelatihan model atau machine learning. Yang keempat ada pembuatan model AI. Yang kelima pengujian dan validasi, memastikan model data akurat, stabil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga implementasi AI diterapkan dalam sistem pelayanan publik atau aplikasi lainnya, yang seperti kayak chatbot menanyakan kalau misalnya mau bikin data seperti kartu keluarga atau akte kelahiran, kira-kira yang dibutuhkan apa aja, itu bisa ditanyakan juga melalui pelayanan publik ini. Yang ketujuh, pembelajaran berkelanjutan. AI diperbarui dengan data baru agar tetap relevan dan akurat. Contoh pertama yaitu ada otomatisasi. AI membuat proses administrasi desa menjadi lebih cepat dan efisien. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama bisa diselesaikan lebih singkat, sehingga perangkat desa bisa lebih fokus melayani masyarakat. Yang kedua ada pendataan. Dari sisi pendataan, dengan bantuan AI, data warga dapat dikumpulkan dan dikelola dengan lebih akurat. Data yang akurat ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, program desa, dan peningkatan pendapatan desa. Yang terakhir ada keputusan. Dalam pengambilan keputusan, AI membantu pemerintah desa mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Hasilnya, keputusan bisa diambil lebih cepat, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penggunaan AI di Desa Buaran Jati. Untuk melihat penerapan AI secara nyata, kita bisa melihat contohnya di Desa Buaran Jati, yaitu pertama ada absensi wajah. Desa Buaran Jati sudah menerapkan sistem absensi berbasis pengenalan wajah untuk perangkat desa. Dengan sistem ini, absensi menjadi lebih aman, akurat, dan transparan karena tidak bisa diwakilkan dan tercatat secara otomatis. Kedua, ada notifikasi digital. Informasi dan kegiatan desa disampaikan melalui notifikasi digital. Hal ini membuat warga mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan merata, tanpa harus menunggu pengumuman manual. Ketiga, ada penggunaan AI. Penggunaan AI secara kolaboratif. Pengguna AI di Desa Buaran Jati tidak hanya melibatkan perangkat desa, hanya melibatkan kolaborasi dengan masyarakat. Kolaborasi ini mendorong terciptanya teknologi yang cerdas, inklusif, dan sesuai kebutuhan warga desa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, izinkan saya, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu digitalisasi pelayanan publik di Desa Buaran Jati. Ya, contoh penerapan AI untuk digitalisasi di sini. Contoh pelayanan publiknya, yang pertama kita lihat di sini bahwa layanan surat online. Ya, warga dapat mengurus surat desa lewat HP tanpa harus datang ke kantor. Ya. Nah, jadi salah satu penerapannya di sini adalah ketika misalnya warga di sini membuat surat, ya, itu bisa dibuat secara online, ya, melalui WhatsApp, ya. Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa langsung membuat suratnya tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaduan digital. Pengaduan digital di sini adalah pelaporan masalah desa
dilakukan melalui aplikasi WhatsApp agar respon lebih cepat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di sini bahwa sekarang WhatsApp sendiri itu sudah berkembang jauh ya. Jadi sekarang kan ada WhatsApp yang biasa kita pakai itu. Kemudian ada WhatsApp bisnis ya. Nah, itu biasanya WhatsApp bisnis itu sudah paling lengkap ya dan bisa dihubungkan dengan AI ya. Melalui program yang dikenal dengan APA ya, atau Artificial Programming Interface. Mengenai proses pencarian informasi menggunakan kecerdasan buatan. Oke Ibu, baik, karena telah di penghujung acara ini, sebelumnya kami kembali banyak berterima kasih kepada Ibu telah banyak menyita waktu Ibu. Kedatangan Ibu ke sini tentunya tidak mudah. Mungkin ada yang urus anak dulu, maka dari itu tolong wariskan sebuah budaya pendidikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Karena di agama saya diajarkan ibu itu adalah al-madrasatul ula, dunia atau madrasah pendidikan bagi seorang anak-anaknya. Tentunya kita ajarkan sebuah pendidikan yang benar dari hati nurani menuju peradaban yang tinggi, penuh kasih sayang kepada anak. Oke, baik, teknologi bukanlah sebuah pencapaian puncak tertinggi manusia, melainkan teknologi adalah sebagai alat pendukung dan pengguna bagi manusia. Untuk itu, teruslah waspadai teknologi dan kembangkan diri untuk mengetahui lebih tinggi daripada teknologi. Akhir kata, saya selaku ketua tim kegiatan pemaparan materi transformasi digitalisasi AI bagi masyarakat dan unsur pemerintahan Desa Borangjati beserta keenam rekan saya, Mas Fikri Tanjung, Mas Sauki Adil Fariji, Zaki Ilham dan Chris, juga Gerald, izin pamit mundur diri. Kurang lebihnya mohon maaf atas jamuan dan penyitaan waktu dan tempat. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin dokumentasi Ibu foto bersama dan penyertaan sertifikat.